aware that a lot of you niggas don't like me, but I don't care. Rokok. Rokok adalah bahan tembakau yang dibakar dan dihisap. Bentuk rokok itu juga ada daun tembakau yang digulung oleh kertas, dibakar, lalu dihisap. Di dalam rokok itu terkandung banyak bahan kimia adiktif. Nah, bahan kimia adiktif yang paling banyak di rokok ini nikotin loh. Nikotin ini nih yang menyebabkan perokok menjadi ketergantungan dan ketagihan. Nyatanya di lapangan, 9 dari 10 mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah adalah perokok aktif. Dan mereka itu salah satu alasan mereka merokok di lingkungan kampus Syarif Hidayatullah ini adalah karena pengaruh lingkungan. Dan juga nggak tahu kalau ternyata di lingkungan kampus itu nggak boleh merokok. Kalian pasti risih nggak sih sama asap rokok atau puntung rokok yang berserakan di tempat umum? Apalagi itu di kampus, di mana harusnya jadi tempat yang aman dan nyaman buat belajar, tetapi kita terganggu dengan adanya asap rokok tersebut. Dan juga dampak kesehatannya juga ada banyak banget. Gak cuma berdampak buat perokok aktif, tetapi juga berdampak ke perokok pasif, di mana orang-orang yang berada di sekitar perokok dapat terkena resiko penyakit serius seperti kanker paru-paru, asma, gangguan jantung, dan masih banyak banget penyakit serius lain yang ditimbulkan. Itu yang menyebabkan rokok itu menjadi masalah besar di tempat umum. Gak cuma berdampak pada kesehatan, tapi rokok itu juga berdampak pada lingkungan loh, di mana puntung rokok yang dibuang sembarangan pada area-area publik itu dapat membuat area tersebut menjadi kotor dan juga dapat mencemari tanah dan air yang ada di sekitarnya. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan ekosistem kita menjadi rusak. Di kampus sendiri, puntung rokok yang tidak dibuang pada tempatnya itu sering banget ditemui di tempat di mana banyak mahasiswa berkumpul, kayak kantin, taman, ataupun trotoar di mana banyak mahasiswa yang berlalu lalang. Nah, hal tersebut itu membuat fasilitas menjadi kotor dan tidak nyaman, yang mana seharusnya tempat-tempat tersebut membuat mahasiswa betah, tetapi malah menjadi rusak dan tercemar karena adanya yang merokok. Masih di sekitaran kampus nih, kalau misalnya kalian di taman suka ngeliat orang lagi belajar kan, atau di kantin orang banyak yang lagi makan. Nah, tapi di tempat-tempat kayak gitu masih ada aja orang merokok. Pasti gak enak kan kalau misalnya lagi belajar di taman atau di kantin lagi makan, tiba-tiba ada asap rokok. Itu gak nyaman banget. Jadi orang-orang yang ngerokok itu kadang merasa juga gak peduli gitu. Jadi bukan cuma soal kesehatan, tapi juga bagaimana cara menjaga kenyamanan ruang orang lain. Kan kita di kampus bareng-bareng, jadi saling peduli dong satu sama lain. UIN Jakarta telah meluncurkan berbagai program dan kebijakan ramah lingkungan sebagai bagian upaya untuk meningkatkan statusnya sebagai kampus hijau. Namun pengendalian rokok belum menjadi fokus utamanya. Meskipun menurut Ditjen Dikti Kampus Bebas Asap, rokok merupakan salah satu indikator penting untuk Green Campus. Kebijakan ini sangat relevan untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan juga kualitas udara yang bagus serta mendukung program keberlanjutan lingkungan. Regulasi larangan merokok telah diatur dalam Kode Etik Mahasiswa dan juga Kode Etik Dosen, serta dipertegas oleh Surat Edaran Rektor nomor B-HK-R-HK.007-08-2019. Surat edaran ini dikeluarkan pada tahun 2019 oleh Rektor Amani Lubis. Tujuannya adalah kebijakan ini dipertegas bahwa seluruh kegiatan merokok itu dilarang dengan tujuan karena UIN Jakarta merupakan institusi yang memperhatikan kesehatan dan lingkungan. Meskipun aturan tersebut telah diberlakukan, tetapi implementasinya masih jauh daripada kata optimal. Masih banyak mahasiswa, staf yang masih merokok di area kampus. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan, penguatan edukasi, dan dukungan dari seluruh staf akademika untuk mewujudkan UIN Jakarta
bebas dari kawasan asap rokok yang menjadi bagian dari Green Campus. Yang pertama, mengadakan adanya smoking area yang jauh dari tempat pembelajaran. Fungsinya apa sih? Yang pertama, untuk mengurangi adanya perokok pasif dan juga membuat polusi di kampus menjadi bersih dan membuat putung-putung rokok itu tidak berserakan di area kampus. Yang kedua, penegasan peraturan dilarang merokok di area kampus. Penegasan ini berperan aktif dalam mendukung program Go Green Campus dan memberikan peraturan ketat bagi para perokok agar lebih sadar akan dampak buruk bagi para perokok, diri sendiri, dan orang lain, serta lingkungan. 3. Pemberian sanksi bagi para perokok yang tidak menaati peraturan. Pemberian sanksi ini dapat mendukung program bebas asap rokok di dalam kampus dan juga membangun kesadaran para perokok untuk terus menaati peraturan yang ada.